Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Erdianti, NIM T 2018-1058. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, atau strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Asas utama dari quantum learning adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran quantum learning. Yang pertama, tumbuhnya emosi positif, yang kedua kekuatan otak, yang ketiga keberhasilan, yang keempat kehormatan diri. Nah, sedangkan karakteristik dari quantum learning adalah berpangkal pada psikologi kognitif, berupaya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, menekankan kealamian dan kewajaran proses pembelajaran, menekankan pada pemercepatan pembelajaran, menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari quantum learning. Yang pertama, segalanya bertanya. Yang kedua, prinsipnya yaitu segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, akui setiap usaha. Dan yang terakhir, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek dari quantum learning. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, sikap positif terhadap kegagalan. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, berpikir kreatif. Yang selanjutnya yaitu strategi quantum learning. Strategi dari quantum learning ini ada 6. Yang pertama, kekuatan terpendam niat. Yang kedua, jalinan rasa simpati dan saling pengertian. Yang ketiga, keriangan dan ketakjuban. Yang keempat, pengambilan risiko. Yang kelima, rasa saling memiliki. Dan yang terakhir, keteladanan. Yang selanjutnya, langkah-langkah quantum learning. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan amba. Amba adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat dibutuhkan dalam belajar, karena dengan adanya motivasi, keinginan untuk belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa harus diberikan motivasi oleh guru agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengetahui manfaat atau makna dari setiap pengalaman atau peristiwa yang dilaluinya, yang di dalam hal ini adalah proses belajar. Yang kedua yaitu penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa lebih aman dan nyaman. Perasaan semacam ini akan menumbuhkan belajar siswa yang baik dan mencegah kebosanan dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu belajar siswa. Yang keempat yaitu membebaskan gaya belajar. Dalam quantum learning, guru membebaskan siswa dalam belajar dan tidak terpaku pada satu gaya belajar saja, karena gaya belajar ini sangat mempengaruhi prestasi siswa. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, menjadikan anak lebih kreatif. Yang ketujuh, melatih kekuatan memori. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari quantum learning. Kelebihan dari quantum learning yaitu membiasakan siswa untuk melatih kreativitas kreatifnya sehingga siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang cukup bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.
Emosi sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Sangat menekankan pada percepatan pembelajaran dengan tarif keberhasilan tinggi. Sangat menentukan kealamian dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Ada beberapa kekurangan dari quantum learning. Yang pertama yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata. Yang kedua, waktu yang cukup lama dalam menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga yaitu memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru. Yang keempat, memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik, serta kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa, akibatnya menjadikan beberapa siswa yang nilainya kurang memuaskan. Yang terakhir yaitu perbedaan quantum learning dan quantum teaching. Quantum teaching diarahkan untuk proses pembelajaran guru saat berada di kelas berhadapan dengan siswa, merencanakan pembelajaran dan mengevaluasinya. Pola quantum teaching terangkum dalam konsep tandur, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Sedangkan quantum learning merupakan konsep untuk pembelajar agar dapat menyerap fakta, konsep, prosedur, dan prinsip sebuah ilmu dengan cara yang cepat, menyenangkan, dan berkesan. Pola quantum learning terangkum dalam konsep AMBA, yakni apa manfaatnya bagiku. Jadi perbedaan quantum teaching dan quantum learning adalah quantum teaching diperuntukkan untuk guru dan quantum learning diperuntukkan siswa atau masyarakat umum sebagai pelajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.